Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang alur penyusunan RKP Desa tahun 2022 dan DURKPD tahun 2023. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta peraturan Bupati. Ini saya pakai sampel Perbup Jepara ya. Ini tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat. Jadi dalam rangka penyusunan EKP Desa tahun 2022 itu tahapannya yang pertama itu pembentukan tim penyusun RKP Des. Tim penyusun rancangan RKP Desa dibentuk oleh petinggi paling lambat bulan Juni 2021 dan ditetapkan dengan keputusan petinggi. Tapi ini sudah agak mundur ya, ini karena bulan Juli. Jumlah anggota tim penyusun RKP Desa berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Susunan tim penyusun RKP terdiri dari pembina yang dijabat oleh petinggi atau kepala desa, ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, sekretaris ditunjuk oleh ketua tim, dan anggota berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Komposisi tim penyusunan RKP desa terdiri dari paling sedikit 30/100 perempuan, jadi ada unsur perempuan. Kemudian yang berikutnya, tugas tim penyusun RKP yang berikutnya yaitu pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Rencana kegiatan pembangunan desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Misalnya kegiatan yang diampu dari OPD yang akan masuk ke desa. Rancangan pembiayaan pembangunan desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP desa disusun berdasarkan perkiraan pendapatan asli desa, pagu indikatif dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pagu indikatif alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, perkiraan bagian dari hasil pajak daerah, dana retribusi daerah kabupaten, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. 6. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten. Dan 7. Sumber keuangan desa lainnya yang sah dan tidak mengikat. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa yang dimasukkan ke dalam sistem informasi desa. Pemerintah daerah menginformasikan kepada unit desa tentang program dan atau kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana terlampir dalam lampiran surat ini. Jadi ada kegiatan yang diampu OPD tapi masuk ke desa. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga itu pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Jadi tim penyusun RKP itu melakukan pencermatan ulang RPJM Des dengan cara mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM desa. 3. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs desa. 4. Mencermati daftar usulan masyarakat desa perihal program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk pencapaian SDGs desa. 5. Mencermati rencana kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Langkah yang berikutnya, langkah yang keempat yaitu penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Penyusunan rancangan RKP desa disusun oleh tim penyusun pada bulan Juli 2021. Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan berdasarkan perdesaan kepada unit pusat, pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah kabupaten yang dan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP desa (DURKP desa). Berikutnya, petinggi menyampaikan daftar usulan RKP desa (DURKP desa) kepada bupati melalui camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di desa untuk perencanaan pembangunan daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021. Daftar usulan DURKP desa maksimal 3 usulan fisik dan atau non fisik kewenangan kabupaten APB dan 2 usulan fisik dan atau non fisik kewenangan provinsi atau pusat. Ini yang langkah kelima. Musyawarah setelah dilakukan pencermatan, lalu dilakukan penyusunan rancangan, kemudian musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tahapannya, petinggi melaksanakan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa. Musrenbang RKP desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Musrenbang RKP desa dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan COVID-19 oleh pemerintah desa
untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa paling lambat Minggu 2 bulan September 2021. Pelaksanaan musrenbang desa dalam situasi khusus seperti bencana alam, bencana non-alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial dapat dilakukan dan diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa dengan jumlah yang terbatas sesuai ketentuan yang berlaku ketika terjadi situasi khusus. Langkah yang berikutnya, musyawarah desa, pembahasan dan pengesahan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa dengan standar protokol kesehatan COVID-19 untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RKP desa. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September 2021. Pelaksanaan musyawarah desa dalam situasi khusus seperti bencana alam, bencana non-alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial dapat dilaksanakan dan diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa dengan jumlah yang terbatas sesuai ketentuan yang berlaku ketika terjadi situasi khusus. Ini ada urian juga tugas camat, kemudian tugas pemerintah desa, kemudian ada tugas BPD, kemudian tugas pendamping, kemudian tugas tim penyusun RKP desa, sampai terakhir ini saya ambil dari Juknis, saya dikeluarkan dari pemerintah Kabupaten Jepara ya. Tim penyusun RKP ini kebetulan kemarin ada teman yang tanya, apa sih tugas saya sebagai tim penyusun RKP, kemarin lewat WhatsApp ya. Ini saya baca saja. Tugas tim penyusun RKP itu melakukan pencermatan dan penyelesaian rencana kerja dan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa, pencermatan ulang RPJM desa, penyusunan rancangan RKP desa tahun 2022, penyusunan rancangan daftar usulan RKP desa tahun 2023, penyusunan rancangan kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan. Tapi ini tidak detail ya, nanti detailnya waktu mau membuat APB desa. Jadi ini tim penyusun RKP desa tidak menggali usulan dari masyarakat desa karena itu wewenang dan wilayahnya BPD, dan ini lebih fokus kepada bagaimana pencapaian RPJM desa. Kemudian ada pula di sini tugas pendamping, melakukan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa di wilayah masing-masing, mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa, memfasilitasi musyawarah-musyawarah desa, memfasilitasi penyusunan produk hukum di desa dan atau antar desa, melaporkan jadwal musrenbang des, RKP desa, musdes pembahasan dan pengesahan RKP desa dan hasil pendampingan kepada Bupati Jepara. Jadi dulu itu kalau perencanaan yang sebelum terbit Permen Desa nomor 21 itu ada musdes penyusunan RKP desa, lalu musrenbang des, lalu musdes penetapan. Sekarang musdes penyusunan RKP desa tidak ada, tapi langsung dilakukan dengan cara penyusunan tim RKP. Ini juga ada tugas sama, tugas pemerintah desa. Ini filenya nanti saya taruh di deskripsi. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan, Bapak Ibu pelaku tim penyusun RKP desa khususnya di wilayah Jepara, barangkali ada yang perlu untuk sebagai bahan pembelajaran, atau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Ada yang mau ditanyakan tentang penyusunan RKP desa, ini silakan kawan-kawan menulis di kolom komentar. Kalau misalnya saya bisa memberi informasi, akan saya bagikan informasi tersebut sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau nanti saya upload file terbaru atau kebijakan regulasi terbaru tentang desa atau kegiatan-kegiatan tentang desa, secara otomatis akan mendapatkan pemberitahuan. Kalau tayangan ini bermanfaat, silakan klik jempol dan bagikan supaya orang lain juga menerima manfaat dengan adanya tayangan ini, dan berkat bantuan Anda orang lain juga akan lebih tahu. Terima kasih.